Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rani dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai akuntansi keuangan di organisasi sektor publik. Nanti untuk pembahasannya itu mengenai lingkup akuntansi keuangan di organisasi sektor publik. Terus yang kedua, perbedaan akuntansi di organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Dan yang ketiga, proses akuntansi sektor publik berbasis kas akrual. Di sini kami dari kelompok 8 itu beranggotakan saya sendiri Sukma Nuraini NPM 042, teman saya Jesi Erika Pertiwi NPM 016, Zulfatun Nuraini NPM 043, dan Erna Afandi NPM 054. Selanjutnya yang pertama itu membahas lingkup akuntansi keuangan di organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sendiri itu merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, yaitu pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di sini pada ruang lingkup organisasi sektor publik di Indonesia itu perlu diketahui bahwa lingkup akuntansi sektor publik itu dapat dipandang sebagai turunan berbagai perkembangan pemikiran yang ada. Nah, secara spesifik di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik itu meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen bawahannya. Pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, serta organisasi-organisasi publik non-profit. Nah, otomatis itu proses pelaporan dan pertanggungjawabannya ke masyarakat diatur dalam suatu kerangka standar akuntansi sektor publik sendiri. Untuk selanjutnya itu bidang-bidang akuntansi sektor publik, di mana terdapat 6 bidang-bidang akuntansi sektor publik. Yang pertama itu akuntansi pemerintah pusat. Nah, pada sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP ini itu ialah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Nah, ini tuh sistem akuntansi pemerintah pusat ini itu bertujuan untuk yang pertama itu ada menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Nah, untuk yang kedua itu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi-instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja. Di mana itu tuh untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitasnya. Dan yang ketiga itu tujuannya itu menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhannya. Dan untuk yang keempat itu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Nah, terus dalam bidang-bidang akuntansi sektor publik ini ada yang kedua. Yang kedua itu akuntansi pemerintah daerah. Nah, akuntansi pemerintah daerah ini itu proses pencatatan, penilaian dan pengidentifikasian semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas pemerintah daerah, seperti misalkan provinsi, kota, ataupun kabupaten. Nah, outputnya itu berupa laporan keuangan dari akuntansi keuangan daerah yang ditunjukkan oleh pihak-pihak seperti misalkan DPRD, BPK, kreditor, investor, donatur, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Untuk yang ketiga itu ada akuntansi parpol dan LMS, di mana laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik ini itu adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye.
Nah, penyusunan laporan keuangan tahunan partai politik itu mengacu pada PSAK, di mana PSAK nomor 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, untuk perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan pada LMS itu mengacu pada PSAK nomor 45 juga tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba seperti itu pada akuntansi partai politik sendiri. Nah, LMS ini itu menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku gitu. Nah, kewenangan pemerintah ini menyimpan dan menggunakan dana serta pembukuan keuangan LMS ini itu diselenggarakan oleh pelaku organisasi LMS sendiri yang ditentukan oleh Badan Penyandang Dana berdasarkan status LMS yang dimaksudnya. Dan yang keempat itu ada akuntansi yayasan. Nah, tujuan dari pelaporan akuntansi yayasan ini itu menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi yayasan. Nah, untuk yang kelima itu akuntansi pendidikan dan kesehatan, di mana pada akuntansi ini itu juga sama mengelola data transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga-lembaga pendidikan. Tapi fungsinya itu untuk mengelola pembiayaan lembaga pendidikan agar kegiatan operasional dan aktivitasnya itu, aktivitas belajar mengajarnya itu tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dia itu ada tujuan dari akuntansi kesehatan dan dalam organisasi kesehatan, yaitu yang pertama itu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi seperti dia itu mengelola organisasi itu secara tepat, efisien, dan ekonomis. Dan yang kedua itu memberikan informasi yang memungkinkan pengelolaan organisasi itu untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab. Dan yang ketiga dan yang keenam itu ada akuntansi tempat peribadatan. Nah, akuntansi tempat peribadatan ini itu merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya itu dalam mengelola sumber daya tempat peribadatan. Nah, pencatatan ini itu dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, saya Zulfatul Nur Aini, MPM 043, akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik organisasi pada sektor publik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari organisasi sektor publik di sini untuk menyejahterakan masyarakat secara bertahap yang mencakup kebutuhan dasar dan juga kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu aktivitas. Aktivitas pada organisasi sektor publik di sini yaitu sebagai pelayanan publik atau public service, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan juga penyediaan pangan. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pada organisasi sektor publik di sini berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak, retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu pola pertanggungjawaban. Pola pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, salah satunya organisasi pemerintahan seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR,
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian ada juga yayasan dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM seperti Dewan Pengampu. Karakteristik organisasi sektor publik yang selanjutnya yaitu ada kultur organisasi. Kultur organisasi pada sektor publik ini bersifat birokratis, formal, dan juga berjenjang. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Kemudian, perencanaan program publik dalam anggaran tersebut dipublikasikan untuk dikritik dan didiskusikan oleh masyarakat. Pada akhirnya, program tersebut disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, Majelis Syuro Partai, Dewan Pengurus LSM, atau Dewan Pengurus Yayasan. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu stakeholder. Nah, stakeholder pada organisasi sektor publik dapat diperinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor atau internasional atau dikenal Bank Dunia atau World Bank, ada juga International Monetary Fund atau IMF, ada juga Asian Development Bank atau IDB, kemudian ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ada United Nations Development Program atau UNDP, kemudian ada USAID, dan juga pemerintah luar negeri. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada perbedaan akuntansi di organisasi sektor publik dengan sektor privat atau swasta. Nah, pada materi ini akan dijelaskan oleh Mbak Erna Effendi. Saya Erna Avandi, NPM 054 ingin melanjutkan mengenai perbedaan akuntansi di organisasi sektor publik dan sektor swasta. Nah, sebelumnya dapat dilihat dari beberapa hal atau karakteristik. Yang pertama, dari tujuan organisasi. Sektor publik sendiri memiliki tujuan organisasi non-profit, di mana ia tidak menjadikan laba sebagai tujuan utamanya, melainkan penyediaan pelayanan publik yang baik atau mungkin menjadi salah satu tujuan utama dari sektor publik. Sedangkan sektor swasta memiliki tujuan organisasi profit, di mana perolehannya ini diperoleh dari laba sehingga pencapaian suatu labanya ini harus dilakukan semaksimal mungkin. Selanjutnya dilihat dari sumber pembiayaan. Dari sektor publik, sumber pembiayaannya ini diperoleh dari partisipasi masyarakat dan pemerintah, seperti pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, BUMN, BUMD, penjualan aset negara, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk sektor swasta, pendistribusiannya atau pembiayaannya ini diperoleh dari modal pribadi atau pembiayaan internal, seperti laba ditahan, penjualan aset, utang obligasi, dan penerbitan saham. Selanjutnya itu dari pertanggungjawaban. Sektor publik ini bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber biayanya ini berasal dari masyarakat atau publik, atau juga parlemen, DPR atau DPRD. Sedangkan untuk sektor swasta ini bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur-kreditur atas dana yang sudah diberikan kepada perusahaan. Nah, untuk struktur organisasinya, sektor publik memiliki struktur organisasi birokratis, kaku, atau hierarkis, di mana regulasi yang diaturnya ini tidak bisa diubah sesuai keinginan manajemen. Sedangkan untuk sektor swasta memiliki struktur organisasi fleksibel, datar, piramid, atau strukturnya ini dapat diubah sesuai kebutuhan manajemen dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan keinginan manajemen. Selanjutnya dilihat dari karakteristik anggaran, sektor publik ini terbuka untuk publik. Nah, di mana pada sektor ini rencana anggarannya ini dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka sehingga dapat dikritik dan didiskusikan. Dan anggaran tersebut juga bukan sebagai rahasia negara.
Sedangkan untuk sektor swasta, karakteristik anggarannya ini tertutup untuk publik. Nah, di mana informasi yang disampaikannya ini terbatas pada laporan keuangan. Sedangkan anggaran dan rencana strategisnya ini perusahaan ini merupakan bagian dari rahasia perusahaan dan tidak disampaikan ke publik. Nah, selanjutnya yaitu dilihat dari sistem akuntansi. Nah, sektor publik ini menggunakan sistem akuntansi berbasis kas atau cash accounting. Nah, di mana sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, jadi meski ada transaksi yang terjadi, misalnya itu seperti hutang atau piutang. Nah, kemudian untuk sektor swasta ini menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Nah, yang mana dalam pencatatannya ini lebih akurat, dan dengan menggunakan basis akrual aset ini, kewajiban dan ekuitas ini mungkin mudah diukur. Di dalam basis akrual ini, sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan ini memiliki hak untuk melakukan penagihan dan hasil transaksi, sehingga menggunakan sistem akrual ini tidak mempedulikan kapan kas diterima dan kapan kas dikeluarkan. Baik, selanjutnya yaitu proses akuntansi sektor publik berbasis aktual yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya oleh Mbak Yesi Erika. Saya Yesi Erika Pertiwi, NPM 016 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erna Apandi mengenai proses akuntansi sektor publik berbasis kas akrual. Nah, untuk pengertian dari akuntansi berbasis akrual itu sendiri adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau saat perolehan. Nah, fokus dari sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Untuk basis akrual ini merupakan basis untuk mengatasi kelemahan basis kas yang dapat menyembunyikan hasil operasi yang sebenarnya maupun informasi atas hutang. Kemudian basis biaya menyatakan bahwa biaya merupakan pengeluaran yang diakui ketika barang dan jasa diperoleh atau pengeluaran yang digunakan atau dikonsumsi dalam operasi, meskipun pengeluaran tersebut diakui terlebih dahulu sebagai aset. Sehingga basis biaya muncul ketika konsep penandingan atau matching cost aset, maksud saya matching cost against revenue diterapkan. Nah, sedangkan untuk konsep alokasi antar periode dapat juga dinyatakan sebagai bagian dari pelaporan berbasis biaya, tetapi dalam praktiknya alokasi ini merupakan modifikasi dari basis biaya. Nah, untuk manfaat akuntansi akrual ini dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, yaitu dari perspektif masyarakat, dasar akrual dapat memperlihatkan tingkat akuntabilitas pemerintah menjalankan pemerintahan sekaligus menilai pemerintah. Nah, untuk sedangkan dari sisi pemerintah lebih menekankan pada manfaat manajerial yang dapat didapatkan pemerintah sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Setiap negara sekarang berusaha untuk melakukan perubahan sistem akuntansi di sektor publik, misalnya Indonesia, yang secara bertahap merubah sistem basis kas menjadi sistem akrual mulai tahun 2003 sampai tahun 2014, dan yang akan diterapkan secara sepenuhnya oleh lembaga pemerintah di tahun 2015. Nah, kemudian proses transisi basis akuntansi menjadi basis akrual dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, itu dalam perjalanan basis akrual dalam sistem pemerintahannya, basis akuntansi yang umum dikenal itu ada 5, yaitu pertama basis kas, terus basis kas yang dimodifikasi, kemudian basis akrual yang dimodifikasi, dan basis kas menuju akrual. Untuk basis kas itu menurut PSAP 1 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis kas ini, pendapatan diakui ketika kas diterima, bukan ketika hak
atas pendapatan tersebut timbul dan belanja diakui ketika dibayar bukan ketika kewajiban untuk membayar timbul. Pada basis kas ini, pembelian aset jangka panjang tidak dikapitalisasi tetapi seluruhnya diakui sebagai belanja, sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan. Kemudian basis yang kedua adalah basis kas yang dimodifikasi. Nah, basis kas yang dimodifikasi ini hampir sama dengan basis kas, hanya saja pada basis kas yang dimodifikasi ini, pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu tertentu, misalnya yang 1 bulan setelah berakhirnya tahun berjalan. Kemudian penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama waktu tertentu tersebut yang berasal dari transaksi tahun lalu diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode sebelumnya. Kemudian arus kas yang telah dihitungkan dalam periode pelaporan tahun sebelumnya tersebut dikurangkan dari periode pelaporan tahun berjalan. Nah, kemudian masuk ke basis yang ketiga, yaitu basis akrual. Basis akrual ini menurut PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 1 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas itu diterima atau dibayar. Kemudian basis yang keempat adalah basis akrual yang dimodifikasi. Nah, pada basis akrual yang dimodifikasi ini hanya pendapatan yang memenuhi unsur measurable dan achievable yang dapat diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya atau sedang pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut baru diakui pada saat kas sudah diterima atau diakui sebagai pendapatan ditangguhkan. Nah, sementara itu belanja diakui pada periode di mana kewajiban itu timbul. Nah, kemudian basis yang kelima yang terakhir yaitu basis kas menuju akrual. Basis kas menuju akrual ini dianut di Indonesia dan ini ditegaskan dalam KKAP paragraf 39 dan PSAP 1 paragraf 5 yang menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah itu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja, transfer dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Meskipun menganut basis kas menuju akrual, entitas pelaporan dapat menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akuntansi akrual, baik dalam pengakuan pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, penyajian laporan realisasi anggaran tetap berdasarkan basis kas atau KKAP paragraf 49 dan PSAP 1 paragraf 6 dan 7. Kemudian dalam pemerintahan Indonesia, basis akrual itu diterapkan mulai tahun 2015, yakni sampai sekarang. Tapi penting untuk kita ketahui bahwa sebelum masuk ke tahun 2015, pemerintahan di Indonesia ini masih memakai basis kas toward accrual atau CTA atau basis kas menuju akrual. Nah, CTA ini dipakai sebab akuntansi akrual tidak mudah membalikan telapak tangan dan tidak mungkin bila langsung menerapkan akuntansi modern berbasis akrual di Indonesia tanpa adanya penyesuaian-penyesuaian terlebih dahulu. Kemudian hasil dari penyesuaian-penyesuaian itu yang melahirkan basis CTA. Kemudian dengan penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis CTA ini, pemerintah pusat saat ini sudah dapat menyediakan laporan keuangan sebagaimana diamatkan pada UU Kementerian Lembaga yang juga telah dapat mengimplementasikan relatif cukup baik dan telah cukup baik menyediakan informasi akrual walaupun secara periodik dan dengan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan sistem. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.